kelas 11, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya masih di pembelajaran biologi, di mana kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya, di mana di materi sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah pada manusia. Jadi di situ organnya ada dua, ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Nah, kemarin kita sudah bahas keduanya, yaitu mengenai jantung dan juga mengenai si pembuluh darah. Jadi kita hari ini akan membahas bagaimana jantung itu berperan memompa darah dan juga mengedarkan seluruh darah ke seluruh tubuh kita, yaitu melalui bantuannya si pembuluh darah. Gitu. Jadi bagaimana kerjasamanya mereka di dalam sistem peredaran darah pada manusia. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, oke? Langsung saja, di sini kita yang pertama akan membahas mengenai peredaran darah manusia, di mana peredaran darah pada manusia itu disebut dengan peredaran darah yang tertutup dan juga peredaran darah yang ganda. Nah, apa ini maksudnya? Kalau dia yang disebut dengan peredaran darah tertutup ini, artinya darahnya manusia itu dia beredar di dalam pembuluh darah. Ya, jadi kalau ada nanti disebutkan peredaran darah terbuka, berarti dia itu darahnya tidak beredar di dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi manusia itu berhubung darahnya beredar di dalam pembuluh darah, yaitu kapiler-kapiler darah seperti arteri dan juga vena dan juga kapiler-kapilernya. Nah, berarti manusia itu tipe peredaran darahnya adalah tipe peredaran darah yang tertutup. Lalu disebut juga manusia itu punya tipe peredaran darah itu adalah peredaran darah ganda. Maksudnya apa? Ganda itu artinya dua ya, berarti dia itu di dalam satu kali beredar, dia dua kali melewati jantung. Nah, dari mana aja? Dari paru-paru ke jantung, lalu ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Jadi dia dua kali ke jantung, itu makanya disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, di dalam peredaran darahnya manusia yang ganda itu tadi, dia punya dua jenis peredaran darah. Yang pertama, ada peredaran darah kecil, yang kedua ada peredaran darah besar. Ya, perbedaannya apa? Kalau dia peredaran darah kecil, dia itu panjang peredarannya lebih kecil dibandingkan dengan peredaran darah besar gitu ya. Kalau peredaran darah kecil yaitu beredar dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Jadi ini jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung. Kalau dia peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh di sini, lalu kembali lagi ke jantung begitu. Nah, kalau ditanya nanti bagaimana mekanismenya, nah itulah yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi sekarang saya mau menjelaskan bagaimana mekanisme dari peredaran darah pada manusia ini, baik peredaran darah kecil dan juga peredaran darah yang besar. Nah, jadi darah dari seluruh tubuh kita itu nanti akan berkumpul di sini. Nah, sebelum ke situ saya mau jelaskan dulu nih mengenai yang ini. Ini adalah gambar jantung kita, gambar jantung yang sudah saya sederhanakan. Jadi kalau kamu lihat gambar jantung di bukumu, atau boleh juga sambil lihat gambar saya, sambil lihat juga gambar jantung yang ada di bukumu supaya bisa menyamakan ya, karena kelihatan sedikit berbeda tapi sebenarnya ini sama. Jadi unsur-unsurnya ada di situ gitu ya. Jadi coba dilihat di bukumu. Nah, di sini saya mau kasih tahu jantung ini yang di sebelah sini ini adalah bagian yang kanan, yang di sebelah sini ini adalah bagian yang di sebelah kiri. Jadi jantung ini adalah jantung orang yang menghadap ke kamu. Jadi jantung ini, jantung saya ketika saya menghadap ke kamu seperti ini. Inilah bentuk jantung saya. Jadi ketika saya begini berarti jantungnya berkebalikan, gitu ya. Nah, ini jantung saya ketika saya menghadap kamu seperti ini. Beginilah bentuk jantung saya di dalam. Oke, next. Nah, jadi seperti yang kita tahu, jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah. Kemana darahnya perlu dipompa? Dipompa darah itu ke seluruh tubuh. Kenapa perlu dipompa? Karena semua bagian tubuh kita itu membutuhkan oksigen. Ya, selain oksigen sebenarnya butuh juga sari-sari makanan. Nah, yang mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita itu adalah si darah, ya. Dia itu beredar di dalam pembuluh darah dan dia itu bisa beredar ke seluruh tubuh kita karena ada pemompanya. Siapa pemompanya? Itulah dia si jantung, gitu ya. Nah, jadi saya bicara dari sini.
Nah, ketika kita bernafas, ya kan? Ketika kita bernafas, kita hirup udara, maka udara yang masuk itu bersama dengan oksigen. Oksigen masuk bersama dengan udara, sudah? Nah, ketika oksigen masuk, dia itu berarti di paru-paru kita sudah ada oksigen. Jadi saya buat di sini sudah ada oksigen. Nah, oksigen dari paru-paru itu nanti akan mengalir ke jantung. Nah, ketika oksigen dari paru-paru masuk ke jantung, dia itu akan masuk melalui vena pulmonari. Ingat nggak perbedaan vena sama arteri yang sudah saya jelaskan? Nah, vena itu biasanya dia membawa darah yang kaya akan CO2, karbon dioksida. Tetapi di sini lihat, oksigen masuk ke vena. Kenapa? Karena di sini adalah vena pulmonari. Kemarin kan saya bilang, kalau dia ada pulmonari berarti dia kebalikan fungsi yang biasanya. Jadi biasanya kan vena itu membawa darah kaya akan CO2. Tapi karena ini vena pulmonari berarti dia kebalikannya membawa darah yang kaya akan oksigen. Begitu juga dengan arteri pulmonari di sini. Biasanya kan arteri itu dia membawa darah yang kaya akan oksigen, tapi karena di sini arteri pulmonari berarti dia membawa darah yang kaya akan CO2, begitu ya. Nah, jadi dari paru-paru oksigennya masuk ke jantung itu melalui vena pulmonari. Masuklah dia ke ruangan yang ini. Apa ini namanya? Ini adalah si atrium. Oke? Yang di bawah adalah si ventrikel. Atrium sama dengan serambi, ventrikel sama dengan bilik, gitu ya. Oke, jadi begitu dia masuk melalui si vena pulmonari, maka darah itu akan berkumpul di atrium. Atrium mana ini? Atrium kiri. Oke, setelah itu dari atrium kiri dia nanti akan turun ke bawah. Nah, gimana ceritanya dia bisa turun ke bawah sementara di sini ada pembatas? Ingat nggak pembatas ini namanya apa? Ini namanya adalah katup. Nama katupnya adalah katup bikuspidalis ya, katup bikuspid. Jadi ketika darah sudah penuh di sini di atrium kiri, maka nanti katupnya akan terbuka. Ketika katupnya terbuka begini, berarti nanti darah dari atas akan turun ke bawah. Nah, berarti darah yang akan masuk ke ventrikel juga adalah darah yang kaya akan oksigen. Saya kasih tanda ini ada oksigen tadi ya, ini dari sini masuk. Lalu di sini darahnya ngalir ke bawah, berarti di sini juga kaya akan oksigen. Nah, setelah itu si ventrikel ini yang dua ini dia akan memompa darah. Jadi yang memompa itu adalah bagiannya si ventrikel. Dia nanti akan berkontraksi memompa seperti ini. Jadi ketika dia memompa begini, lalu dia nanti kuncup kembali. Mompa, kuncup kembali, begitu ya. Nah, dia itu nanti akan memompa. Kemana dia akan memompanya nih? Ke bagian yang terbuka ini. Berarti dia akan memompa darah ke bagian aorta. Nah, aorta ini kan bagian dari arteri ya. Arteri besar disebut dengan aorta. Lalu berarti di aorta darahnya itu kaya akan oksigen. Jelas, karena dia arteri, ya kan? Lalu dari aorta setelah dipompa, darahnya ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Mana nih seluruh tubuh? Ada di bawah. Nah, dipompa ke seluruh tubuh ya. Nih. Setelah itu berarti yang masuk ke seluruh tubuh ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Lalu setelah sampai di seluruh tubuh, oksigennya diapain? Oksigennya digunakan di dalam jaringan-jaringan. Contoh, oksigennya nyampe lah ke jari saya. Lalu jari saya ini melakukan, sel di jari saya melakukan pernafasan. Sudah, akhirnya sisa pernafasannya apa? Adalah berupa CO2. Makanya di sini yang keluar, nah yang keluar ini adalah si darah yang membawa CO2. Nah, darah yang membawa CO2 ini masuknya kemana? Nah, di sini saya pisah ya. Ada darah dari tubuh bagian atas, ada darah dari tubuh bagian bawah. Dua-duanya sudah CO2 ya kan? Tubuh bagian bawah itu masuknya darahnya akan ke vena cava inferior. Sedangkan darah yang dari bagian atas tubuh itu masuknya akan ke vena cava superior. Jadi yang masuk ke vena cava inferior ini adalah darah yang kaya akan CO2. Begitu juga dengan vena cava superior, berarti di sini yang masuk nih adalah darah yang kaya akan CO2.
Lalu darah dari vena cava inferior dan superior itu nanti akan berkumpul di atrium. Atrium apa nih namanya? Atrium kanan. Berarti di sini kaya akan CO2, gitu dia. Lalu setelah itu diapain lagi? Sama seperti yang di atrium kiri. Setelah darah berkumpul di atrium kanan nih bagian atas, nanti katupnya ini katup trikuspid ya. Katup trikuspidalis akan terbuka. Ketika dia terbuka, maka darah yang kaya akan CO2 dari atrium kanan itu akan turun ke bawah. Berarti dia turun ke bawah, di sini ada darah yang kaya akan CO2. Setelah sampai di sini, nah sifatnya si ventricle, ini si ventricle kan sifatnya dia akan melakukan yang namanya kontraksi ya kan. Nah ketika dia berkontraksi, memompa darah, maka darah dari sini kemana nih? Akan keluar melalui bagian yang terbuka ini. Kemana dia? Ke arteri pulmonari. Berarti arteri pulmonari ini dia berisi darah yang kaya akan CO2. Terbukti ya, memang ini arteri biasanya membawa darah kaya akan oksigen, tapi karena pulmonari maka dia bawa darah yang kaya akan CO2. Lalu darah yang kaya akan CO2 dikemanain? Dia akan dibawa ke paru-paru. Nah, inget gak? Ketika sampai di paru-paru darah yang kaya akan CO2 diapain? Kita akan keluarkan melalui sistem pernafasan. Jadi kan di paru-paru, khususnya di alveolus, itu kan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga CO2. Ketika oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Itu kita bernafas. Waktu kita hirup, masuklah dia si oksigen. Waktu kita buang napas, keluarlah dia si CO2, gitu ya. Walaupun proses antara masuk dan keluarnya CO2 itu sangat cepat, tapi sebenarnya prosesnya sangat panjang di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi di sini masuk ke paru-paru ini darah yang kaya akan CO2, lalu mereka bertukar ya kan. CO2-nya keluar dari tubuh, oksigennya masuk. Lalu masuk begitu lagi. Setelah oksigen masuk melalui sistem pernafasan, maka dia akan masuk ke atrium lagi melalui vena pulmonari. Lalu si katup trikuspid akan terbuka lagi, maka nanti dia oksigennya turun ke ventricle. Sampai di ventricle dia memompa darah lagi. Ketika dia memompa, masuklah darahnya itu ke aorta, diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah dari seluruh tubuh dia itu darahnya akan berkumpul di atrium kanan. Sampai di atrium kanan katup trikuspid akan terbuka, maka darah kaya akan CO2 masuk ke ventricle kanan. Lalu memompa lagi darahnya akan dipompa ke paru-paru. Terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. CO2-nya dibuang, oksigennya masuk, dibawa lagi. Begitulah seterusnya. Jadi ini adalah proses peredaran darah pada manusia. Lalu kalau nanti di soal ada ditanya, coba tuliskan mekanisme peredaran darah kecil. Lihat peredaran darah kecil itu apa? Dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Berarti dia masuk ke jantung, dari paru-paru masuk ke jantung, baru ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Berarti kalau kita disuruh buat mekanisme peredaran darah kecil gimana tuh? Dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Berarti kalau dari jantung ke paru-paru, dari mana itu dia? Dari jantung ke paru-paru. Jantung bagian mana? Maka dia akan bergerak dari nih, ventricle kanan. Dari sini ke paru-paru, ya kan? Melewati arteri pulmonari, kembali lagi ke jantung, melewati vena pulmonari, berkumpul di atrium kiri. Berarti kalau disuruh buat mekanismenya gimana tuh? Peredaran darah kecil ya. Peredaran darah kecil. Berarti kalau ditanya dia mekanisme peredaran darah kecil gitu ya. Sebentar. Mekanisme peredaran darah kecil. Berarti dia bergerak dari mana tadi? Dari ventricle kanan. Ya kan? Lalu dari ventricle kanan dia itu akan menuju ke paru-paru. Menuju ke paru-paru dia akan melewati arteri pulmonari. Berarti di sini ada arteri pulmonari ya kan? Lalu setelah itu dari paru-paru dia kembali lagi ke jantung.
dia itu akan masuk ke atrium kiri. Berarti di sini masuk ke atrium kiri, ya kan? Masuk ke atrium kiri, dia akan masuk nanti melalui si vena pulmonari. Dibuatlah di sini vena pulmonari. Nah, begitu. Itu untuk mekanisme peredaran darah kecil. Gimana kalau mekanisme peredaran darah besar? Coba kita buat. Mekanisme peredaran darah besar ya. Besar, oke. Kalau peredaran darah besar, lihat. Dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Mana yang ke seluruh tubuh? Ini ya, aorta ya. Berarti dari jantung kita bergerak jantung sebelah mana nih? Dari sini. Berarti kita bergerak dari ventricle kiri. Saya singkat aja ya, ventricle kiri. Dia nanti akan masuk ke seluruh tubuh dengan perantaraan si aorta. Berarti di sini ada seluruh tubuh. Di sini ada aorta, ya kan? Lalu dari seluruh tubuh dia kembali lagi ke jantung, masuk melalui vena cava inferior, masuknya ke atrium kanan. Berarti di sini dia masuk ke atrium kanan. Dari vena cava inferior dan vena cava superior. Inferior dan superior. Oke. Jadi demikianlah peredaran darah pada manusia. Oke. Nah, jadi di sini ketika si jantung itu melakukan kontraksi, berarti kan gini dibentuknya jantung. Ketika dia memompa ke atas begini, lalu dia kembali lagi begini akan menguncup. Nah, ketika dia memompa ke atas, itu disebut dia sedang sistol. Sudah? Jadi ototnya itu sedang berkontraksi. Ketika dia kontraksi itu disebut dengan sistol gitu. Nah, ketika dia relaksasi kembali lagi ke bawah, berarti dia kuncup begini. Ini berarti dia sedang diastol. Ya, diastol itu berarti dia ketika otot jantung sedang relaksasi, tidak memompa. Ketika dia memompa, sistol, kembali lagi diastol. Ini sistol, lalu kembali lagi diastol. Nah, kenapa itu perlu? Itu nanti ada hubungannya dengan tekanan darah, ya. Jadi kan waktu kita periksa tekanan darah, nah ketika kita periksa diukur tekanan darah kita, biasanya itu pengukurnya, suster atau bidan atau dokter itu nanti dia akan bilang tekanan darahnya contoh nih 120/80 mmHg. Gimana ya saya tulis? Oke, di sinilah contoh ya. 120/80 mmHg, milimeter raksa. Nah, ini maksudnya apa kan gitu ya? Ini yang 120 ini adalah tekanan yang sistol. Nah, yang ini dia adalah yang diastol. Gitu. Berarti artinya yang 120 ini tekanan ketika dia melakukan si kontraksi, yang ini berarti dia ketika melakukan relaksasi begini. Ini sistol 120, diastol 80 gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti ketika kita belajar kelainan peredaran darah itu mengenai hipertensi dan juga hipotensi. Baik, jadi demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai peredaran darah pada manusia. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan di dalam sistem peredaran darah pada manusia, itu nanti kita akan bahas di dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.